dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jemaah sekalian, seperti biasanya pada hari ini Selasa 18 Maret 2025 Masehi atau bersamaan dengan tanggal 18 Ramadan 1446 Hijriah akan ada ceramah agama Islam yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Sayyidil Habib Alwi bin Isa As-Sagaf, pembahasan tentang zakat. Marilah kita awali majelis kita pada siang hari ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. Kami informasikan kepada jemaah, selesai ceramah agama Islam nanti, bagi jemaah yang ingin bertanya baik itu seputar tema ataupun di luar tema, kami persilakan untuk menuju mikrofon yang telah disediakan. Kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram Sayyidil Habib Alwi bin Isa As-Sagaf, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus shalawat wa atzka taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wa tadakkur wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wal dilala ala al-huda wa du'an ila al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabih. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita pada hari ini, hari Selasa di tanggal 18 bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah selalu menguatkan iman kita, menambah keyakinan kita, menerima amal baik kita. Mudah-mudahan Allah yataqabbal minna salatana wa siyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa tasbihana wa la tatrib biha wujuhana ya ilahal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin, kalau sudah akhir-akhir Ramadan mulai banyak kita mengeluarkan zakat. Sebenarnya zakat itu kalau sudah haul 1 tahun dan mustahiknya ada, duitnya sudah ada, wajib, tidak boleh diundur lagi. Tidak mesti nanti Ramadan, di luar Ramadan atau di dalam Ramadan atau kapanpun. Kalau sudah haul, duitnya ada, mustahiknya ada, bayarlah, itu zakat itu. Cuman banyak kita mengeluarkannya di bulan Ramadan. Kalau sudah 21 ke atas kenapa nak mengeluarkan di bulan Ramadan? Mungkin karena di bulan Ramadan itu ada mudha'afatul amal ibadah ini berkelipatan. Dalam hadis, apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, setan-setan diikat. Kemudian ibadah wajib 70 kali lipat, ibadah sunnah pahalanya pahala wajib. Jadi di bulan Ramadan tidak ada ibadah sunnah, tidak ada pahala sunnah, pahala wajib ke. Kalau hukumnya sunnah, sholat qobliyah sunnah, tidak wajib qobliyah. Tapi pahalanya pahala wajib, besar pahalanya. Namanya mudha'afatul amal. Jadi zakat itu termasuk kewajiban. Kalau dikeluarkan bulan Ramadan, pahalanya lebih besar dibandingkan dikeluarkan di bulan Ramadan, selain bulan Ramadan. Makanya umat Islam dalam mundurkan sampai di bulan Ramadan. Padahal kalau dalam hukum fikih, kalau sudah duit lado, mustahik lah di depan, sudah ada mustahik, sudah ada, maksudnya bukan di depan rumah, sudah ada, siap bayar walaupun bukan bulan Ramadan. Kalau zakat termasuk salah satu rukun Islam, membayar zakat.
Membayar zakat itu rukun Islam, wajib, tidak boleh kita tidak membayar zakat. Orang yang mampu, kalau orang yang tidak mampu tidak wajib bayar zakat. Justru kalau dia mustahik, berhak menerima zakat, maka dia menerima zakat tapi bukan membayar zakat. Dalil wajibnya zakat, Allah berfirman di dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka sebagai zakat, sedekah atau zakat yang mensucikan mereka daripada fitnatul amwal. Inama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta sama anak itu pacatnya goban kamu. Padahal kita nyari anak, nyari harta kalau puji kita harta itu bakal nyenangkan kita. Ada harta yang membinasakan kita, ada harta membinasakan kita di dunia. Banyak binasa korupsi, udah selalu kita hidup gitu. Banyak numpuk duit, narkoba, wassalam, tidur di penjara. Ini anak kita dulu, kita kepengen boleh duit itu tenang otak kita. Nah itu setiap pungli itu galau. Manusia keluarkan kejahatan harta itu. Bagaimana cara mengeluarkan kejahatan harta? Kejahatan harta itu fitnatul amwal dengan zakat, dengan sedekah sama zakat hilang bahaya harta. Kalau ada nama amwalku mauladukum ditarbiyah, dididik, disekolahkan supaya anak tidak nyusahkan gitu. Bapaknya di masjid, rajin sholat, imam lagi di masjid, tahu-tahu anaknya nyabu, anaknya narkoba, kakek di akhirat kakek mana kalau bapak tidak bertanggung jawab panggil Allah. Aku pengen ke anak pengenan kan dididik. Kalau kita pengen anak itu selamat ya dididik. Jadi zakat itu artinya dalam bahasa berkembang. Nama zakat zaru, tanaman itu berkembang, tumbuh tak makin banyak. Artinya apa? Uang yang mengeluarkan zakat dengan beda orang tua. Tak pernah uang zakat tahun depan miskin. Tak pernah uang miskin minta hari ini, tahun depan minta lagi. Tak pernah kaya. Uang yang zakat pasti kaya juga, tidak pernah miskin. Apalagi zakatnya banyak-banyak ada. Tahun depan zakat lagi alhamdulillah setelah 15 tahun zakat terus sampai anak keturunan yang zakat terus. Kenapa? Karena itu yang minta itulah gana jangan kaya. Kenapa? Nah coba sekali kita tunjukkan kita usaha kita yang memberi insyaallah. Makanya uang yang berzakat itu hartanya bakal berkembang. Apalagi artinya zakat itu at-tatahhur, tathhir, mensucikan. Qad aflaha man zakka, beruntung wong yang mentazkiyah jiwa kita ni dididik. Puasa ini kan mentazkiyah. Puasa ini mentazkiyah jiwa. Jadi baik, banyak pelajaran kita tepat waktu. Tidak nakoi wong, nyago mato, nyago mulut, nyago kaki, makan sedikit, menghadirkan dalam hati kita Allah. Itu pelajaran-pelajaran hebat, nahan hawa nafsu. Kalau seandainya Ramadan ini kita jalankan dengan baik, apa saya baca jadi wali kalian? Baca jadi wali. Hebat puasa itu, mendidik, mentazkiyah. Yang ditazkiyah bukan badan kita, juga sedikit jiwa gitu, ruh gitu. Kemarin sudah kita jelaskan, kita nukil dari kitab Ihya Ulumuddin bab shaum. Setan itu akan datang ke jiwa-jiwa yang punya nafsu. Supaya setan tidak datang menggoda kita, hapus hawa nafsu kita, padamkan. Kalau diumpamakan setan itu tukang kipas, nafsu itu apinya. Selagi api masih hidup, dia lagi pasti. Jadi memang supaya dia lagi pasti mati apinya. Atau dibahasakan lain, hawa nafsu yang di badan kita itu rumput. Setan itu kambing. Umat itu saat masukkan rumput, masukkan kambing itu saya dah sago dan musik kambing tetangga belum gampang kambing tidak datang lagi deh. Kambing tidak usah diusir nak ibu tanam tetangga. Kalau kita ambil kambingnya, dia makan motong di rumah itu gampang panggil buka, cowok. Tidak bakalan datang lagi. Punya langsung kambingnya, cowok makan batu. Aja.
juga sedikit, makan sedikit, banyak lemes, badan ciut, maka dikunggu sehat lagi gitu balik kan. Cuman ini kadang-kadang cara pelaksanaan gitu banyak salah. Dah makan pagi, oke, dah makan siang, kok 3 piring. Dah mati-mati hawa nafsu gitu macam mana benar hawa nafsu nah kalau enggak sakawan dia hawa nafsu. Ayo balik modal lagi. Kenapa kan puasa gitu ini tidak mendidik mentazkiyah. Padahal tujuannya mentazkiyah jadi pembaiknya gitu. Selama sebulan ini dilatih. Jangan pikir. Jangan pikir dilatih gitu. Dilatih. Sehingga habis saya jadi pembaik bisa jadi wali gitu. Kalau kita benar-benar menjalankannya, kalau kita tidak benar menjalankan ya sudah malamu balik ya itulah balik lagi itulah naik turun maju tapak mundur tapak maju tapak mundur mudah maju kapan nyampe gitu. Nah makanya kesempatan gitu minimal nak taubat di bulan ini. Kalau kita nak taubat kepada Allah benar-benar bulan lain belum tentu kita baca. Minimal tidak menuju Ramadan dosa itu sudah diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan Allah izaki nufusana ya. Allah membersihkan jiwa kita ya yang kotor supaya roh kita demen kalau badan kita bersih burung pada sangka makannya new pisangnya new banyunya bagus pagi disirami makanannya komplit pacaknya ugut buluk bumbu buka makanan dalam itu lemak di sini makanannya lemak di luar belum tentu dapat. Tapi burung tadi itu banyu tidak ada berhenti makannya dari itu lapak mulut burung hijau pada stres. Kenapa tidak bertahan sana? Nah itu juga roh yang di badan kita. Mulut kita lah penuh dengan kotor, mata kita lah penuh dengan kotor, badan kita kesian sama roh ni mati terasa ya Allah ni kapan kawan ni mati begitu kita mati lebih lagi benar tak kuat kita. Maka jadi kenyaman roh tadi bersihkan sekarang bertobat dari mata, bertobat dari mulut, bertobat dari tangan, bertobat dari dosa-dosa yang lain kembali kepada Allah, menghadirkan Allah. 1 bulan ini nyaman roh tadi. Kalau betul roh tadi ini nikmatnya di badan Ustaz ini bersih badan. Nah kita macam itu juga. Itu namanya mentazkiyah. Jadi orang yang mengeluarkan zakat dia membersihkan hartanya. Apalagi dinamakan zakat ini. Zakat ini dinamakan al-madah, pujian. Dalam Al-Quran kata Allah, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqaa." Jangan kau muji-muji diri, tak usah. Allah tahu saya begitu. Analisa semalam ini, sudah. Allah dah tahu saya begitu. Lebih tahu dalam Allah daripada diri kita sendiri. Allah dah tahu. Kenapa zakat dinamakan muji? Duit yang kita keluarkan, kakek dia muji di hadapan Allah. Duitnya Ustaz dikeluarkan, dipujinya gitu. Nah, jadi zakat tadi itu semua namun-namun ini cocok kalau diberikan kepada zakat. Kalau dalam istilah fikih zakat itu ismul li amwalin khusus. Namun duit-duit harta khusus baik tidak seluruh harta yang berkembang biasa. Rumah itu harta tapi tidak dizakati. Mobil itu tidak dizakati, motor tidak dizakati, baju-baju pakaian itu tidak dizakati. Harta khusus baik. Kalau dia seorang petani, hasil panen dia berbentuk beras atau kurma atau anggur, nah itu baik. Yang lain tidak. Dari bab ini tidak masuk. Kalau dia seorang pembala, kalau dia punya kambing, unta, sapi itu baik. Ayam tidak masuk. Kalau dia jual ayam masuk bab tijaro, tidak masuk dari bab ini. Emas, kalau lanang punya emas sampai 85 gram emas, kena zakat. Kalau ibu-ibu tidak, emas pakaian maksudnya. Kalau ibu-ibu punya emas batangan, lain gitu. Ibu-ibu rumah gitu, ibu anak kita dulu gitu, putri gitu, punya emas, cincin, nantingan tidak wajib dizakati. Kalau kita punya emas, kalau sampai 85 gram emas. Kalau cuma punya setengah gram, 2 gram tidak kena. Tapi tidak boleh dipakai. Wong lanang tidak boleh pakai emas. Wong lanang tidak boleh pakai emas.
hukumnya haram. Kenapa? Karena emas itu perhiasan. Paling demen sama emas ini betina. Zuyina linnasi hubbus syahawat. Manusia itu cinta yang namanya nikmat-nikmat syahwat. Minan nisa, yang kenal betina lanang temennya. Wal bani, lanang betina. Wal qanatiril muqaddara, harta yang berlimpah. Apa? Az-zahab ini betina. Kalau gini gitu lagi bentuk pakai gayung coba. Cucukkan emas di tangannya, cincin kecil. Mesem langsung. Kalau betina demen sama emas. Jangan ada emas Jawa, ada kalau betina emasnya namanya. Kalau emas Jawa saja. Emasnya pakai ini kita mengenun, aku komen, aku ada apa aja yang ngaji ini. Nganu lapar kan. Pergi pasar beli emas, esam langsung. Kenapa betina paling demen sama emas? Emas itu paling demen. Syahwatnya dia demen, ikut emas itu dia demen. Nah, makanya betina boleh pakai emas, kalau nggak boleh. Jadi melihat harta khusus, mimmalin maksud ala wajhin maksus, diberikan dengan cara tertentu. Ada caranya, hitung dulu zakatnya berapa, dari keluarkan diniatkan ila asnafin maksus ke orang-orang tertentu. Orang tertentu yang boleh terima zakat. Yang pertama fakir miskin, si fakir sama si miskin, penghasilan tidak cukup, dia gawe tapi tidak cukup, itu namanya miskin. Dia kata gawe atau ada gawe tapi penghasilannya di bawah separuh, fakir. Kalau dia punya keahlian mancing, beli jago mau ketek, tahun depan sewa. Kalau dia punya keahlian bangunan, belikan alat-alat bangunan, siapkan bangunan, tahun depan properti. Bengkel kecil saya kena ahli saya ini saya buatkan bengkel, tahun depan punya showroom. Lah sekarang itu 5.000, 10.000. Enak naik besar dikit 100.000 beli nasi 3 bungkus tidur. Tahun depan benar. Anak miskin juga kapan kayu? Kapan kayu? Jadi justru itu harusnya zakat itu macam itu. Kalau seandainya zakatnya umatnya Islam yang ada di Indonesia ini benar, itu nyinggung duit uang juga sampai titian, duit titian di ember di satu itu nyinggung. Kalau seandainya benar duit 1 T zakatnya 25 miliar, jangan main-main. Apalagi duit korupsi itu kemarin itu 100 berapa miliar triliun, itu 25 M setengah. Kalau 100, kalau 200 5 M, dan 5 T banyak itu 5 T itu luar biasa. Kalian zakat kecil kalau zakat kecil kalau dasar madu ini nilainya tuh. Jadi kadang-kadang sampai macam itu umat Islam. Kalau hartanya banyak-banyak, kalau mobilnya mewah-mewah. Jadi keluarkanlah zakat dengan cara yang benar, berikanlah zakat dengan cara yang benar. Jadi zakat ini diwajibkan oleh Allah. Dan zakat ini sering disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran zakat disebutkan memakai kata zakat 30 kali. Belum memakai kata-kata yang lain. Makanya ulama mengatakan zakat ini wajib. Dan zakat yang sudah mujma' alaih, yang sudah disepakati, ada zakat yang belum disepakati atau yang sudah disepakati, kalau diingkari maka hukumnya kafir. Ingkar mujma' alaih, mujma' yang sudah disepakati. Tahu kalau sholat 5 waktu mujma' wajib. Zakat mujma' ada zakat-zakat tertentu ya. Kalau zakat 1.000 kilo gula kecil itu hilaf antara ulama. Azhab Abu Hanifah tidak wajib kalau 1 kilo zakat. Kalau 1 kilo kayu anak kecil kayu tidak wajib zakat menurut Abu Hanifah. Itu lain itu kita yang sudah mujma' alaih maka kafir. Kalau dia tidak keluarkan zakat karena pelit, saya mau duit, diambil secara paksa, tapi polisi yang ambil, hakim, bukan gitu. Ributan kayak begitu. Jadi zakat itu termasuk perintah daripada perintah Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Dawu mardakum bisodaqah." Obatilah pun sakit dengan sedekah. Ini obat Nabi ini. Wa hasidu amwalakum bizakat. Bentengi harta kalian dengan
Islam dia diajari oleh Nabi Musa ilmu kimia, cara mengolah tambang, sehingga dia banyak punya tambang emas, jadi saudagar kaya. Dipagai oleh Nabi Musa, diutus pasukan minta zakat untuk kaum muslimin. Dia mulai ngelak, tidak galak minta zakat. Banyak uang kalau sudah kaya makin pelit. Kalau dah lagi pakai duit, duduk dia deh, kalau aku punya duit besar, aku ngajak memukul. Lalu dia duduk, ayo sago memukul, coba magi kumu besar. Sudah boleh kaya lagi naik lagi duitnya. Ayo sago aku nak pasar terus tunjuk bagi minum besar. Tapi hari kalau aku kaya lagi, saya tidak akan tunjukin seluruhnya. Ujung-ujung tunjuk doa besar ya. Tunjuk doa lah capek dari dulu. Kirim salam sama doa ini paling ada menunggu. Ada kawan Ustaz saya nak kirim salam ke SKK makhluk punya orang kirim salam tu samkin doa. Ingat pun sekarang ini. Dan jadi kalau kita lagi tidak punya, mulai hanya lagi pengen gamal. Kalau anak punya duit, kalau anak ini, berhanya pengen gamal baik ya. Tapi kalau sudah ada duit tadi mulai gobah. Ya, mulai gobah tadi kalau anaknya duit tiap hari masjid makan nasi kalau di majelis. Oh, ujung-ujungnya boleh makan dungu. Ujung-ujungnya banyu, ujung-ujungnya titip doa salam deh, insyaallah ya. Hilang dah lo. Kenapa hilang dah lo? Tadi itulah wong yang makin kaya makin pelit. Hubbu dunia, cinta dunia terus boleh khati'ah. Biang kejahatan. Kalau cukuplah dunia itu di tangan kita. Ingatkan kita suatu saat bakal mati. Apa yang ada sama kita hilang dah. Jadi bentengi harta kalian dengan zakat. Bentengi. Kita kalau nyaku harta tu mahal bayarannya, CCTV, sapam, anjing pelacak, wong pinter, dukun pula, mahal dengan zakat. Insya Allah dengan zakat ini harta itu dijaga oleh Allah. Zaman Nabi ada Yahudi, bayar zakat dengan niat dia ngawak barang dagang. Kalau hilang, dirampok wong, aku gari Nabi Muhammad kata. Kalau selamat nak masuk Islam, bayar zakat. Subhanallah dapat surat dirampok wong, garinya Nabi Muhammad. Besok ngajaran awak pedang nak bunuh Nabi Muhammad. Di tengah jalan satu gigim lagi yang dirampok yang pada depan, kami di belakang dari sini langsung masuk Islam. Memang zakat ini luar biasa. Terbukti sama situ lagi pengobatan Nabi kalau kita sakit itu dengan sedekah. Walaupun kecil itu mungkin diamalkan oleh ulama, diamalkan oleh sakit kita pusing satu malam masuk ke cewek 2.000 dia Panadol lagi 14.000 2.000 dengan niat mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Itu banyak sembuh macam itu. Nah ke dokter apa dia lagi naik becak dia soal 5.000 ya 10.000 5.000 itu sedekah. Dia membecak nak lolo dah ada kopian. Padahal itu ini sedekah dia bukan lolo ya. Uang 5.000 tak ini 10 lebih dari sedekah. Ini lebih dari ubat ratusan ribu. Jadi ini ajaran Nabi. Bentengi harta dengan zakat, jaga diri kita dari penyakit dengan sedekah. Musim-musim penyakit sedekah. Fir'aun bukan ngajarin untuk Fir'aun contoh bukan contoh ya karena dia agama ini bagus di bab ini. Tidak pernah sakit 40 tahun 40 tahun tidak pernah sakit. Kita hujan ini mulai bila badannya lemes, kaki gemeng-gemeng, kepala pusing, apalagi puasa ini tiap hari gabung terus betul. Tiap hari kita memang gabung terus ya kurang makan atau ini baru cuaca macam ini. Tak pernah sakit. Kenapa biar pun tak pernah sakit? Makanya dia ngaku Tuhan. Jadi ngaku Tuhan itu ada sebab. Kenapa dia ngaku Tuhan? Karena tak pernah sakit. Tiap pagi buka rumah. Yang lewat depan rumah panggil makan. Ini bukan dia untuk radio, anak buka rumah itu satu misalnya untuk Fir'aun salah itu ya. Ini amalan Nabi Muhammad. Siapapun yang ngamalkan amalan Nabi, ajaran Islam, ajaran benar, dia dapat walaupun non Muslim, dapat di dunia. Non Muslim kalau gamal dapat di dunia dapat. Pahala dia dapat kalau pahala harus Islam.
zabibatan yutobihu yawmal qiyamah summa yakuzu yalhadu maitah summa yakulu ana maluk ana kandun rawahul Bukhari wa Muslim. Wong yang punya harta banyak diberikan oleh Allah, dan kalau mengeluarkan zakat, hartanya itu dibentuk ulo namanya sujah akro. Ulo sujah akro ini dunia dah ada. Anaconda di Amazon, melihat-lihatnya, letuk-letuknya paling ditakuti. Tapi tidak ada yang namanya ulo itu sujah akro. Akro itu artinya botak, kepalanya botak. Kenapa dinamakan akro? Dia berambut, tapi kepalanya rambutnya lepas. Ada yang katakan bukan rambut, kulit kepalanya itu melengkap. Kalau kandungan racun di kepalanya tidak sanggup lagi nampung racunnya. Makanya dekatnya di dunia, ulo itu dekatnya di dunia ada di kuburan. Diberikan oleh Allah kepada siapa? Bunga yang dalam bentuk zakat. Gigitnya, mukulnya sampai habis. Ngomong ulo ni, aku ni duit kau sebenarnya. Anak makhluk, anak kan? Nah ini hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis sebutkan, ma min sahibi dhahabin wala fiddah wala tuaddi minha haqqaha illa kana yaumul qiyamah sufihat lahu safaih min narin wa ummiya 'alaiha naru jahannam wa yuqwa biha yanbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama bardat idat lahu yaumul qiyamah bi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah hatta yuqwa bainal ibad fa yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilal nar. Wong yang punya harta, punya emas, punya perak banyak, tidak galak mengeluarkan zakatnya, nanti dibentuk lempengan panas, ditempelkan di punggung, di dada, di kening. Begitu nempel kulitnya habis sama tulang, 3 tulang, balik lagi. Begitu selama-lamanya. Tunggu-tunggu nasib. Imma dimaafkan oleh Allah ke surga atau ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ma'asyiral hadirin, kita yang mempunyai harta jangan takut miskin. Keluar dari zakat kita, berikan kepada fakir miskin. Boleh kita memberikan langsung kepada fakir miskin, boleh kita berikan kepada amil. Nah ini perlu juga yang kita bahas secara singkat masalah amil. Amil, atau amil dalam istilah fikih itu amil. Man ista'malahul imam li ahdi zakat. Wong yang diangkat oleh imam untuk membedakan, ditugas oleh imam, presiden. Kalau mungkin presiden yo sekarang ini lembaga yo keagamaan lah, keagamaan lah ya. Karena tidak tahu kalau di Indonesia ini lembaganya lembaga apa. Dia ditugaskan. Nah itu namanya amin. Gawe ngumpulkan zakat, mendata, ngumpulkan, ngecek, nyiapkan nama-nama fakir miskin, ngantarkan, nyagoinya, sapamnya, bungkus, ngumpulkan, banyak ini gawe. Namanya amil zakat. Ini namanya amil. Amil itu tangannya tangan mustahik. Kalau kita dikatakan sama amil, sama baik itu telah dikatakan fakir miskin, lepas tanggung jawab itu. Nah dikoceknya, nanti dibayarin, dia pokoknya aku lah kelar. Kalau dia wakilnya mustahik, wakilnya boleh ilmu zakat. Nah kalau di bulan Ramadan ini banyak meja-meja di masjid, itu cuma panitia amil zakat. Kalau dia diangkat oleh pemerintah tadi itu, dia amil. Makanya masjid-masjid kalau tahu jalannya, cari dia dapat jadi amil kalian. Jangan jadi panitia. Nah meja dia siapa yang ngangkat? Udah pakai belakang Ustaz ngangkat. Nah meja gawat meja belakang rumah. Nampak dia tanggal duduk di panitia amil zakat. Ambil jadi-jadian. Tapi saya kayak bilang, nah itu wakil baik, panitia baik. Boleh nunjukkan sama dia. Tapi nunjukkan sama dia sama baik itu sama muzaki. Kalau dia tidak benar, tidak amanah, kita yang ketempuan duit dari jalan hilang. Maya lagi gitu. Karena belum sampai ke fakir miskin gitu. Nah itu jadi beda. Bedanya begini, kalau amil berhak menerima zakat walaupun kaya. Mobil Messi amil dari saya boleh ada zakat.
kalau fakir miskin. Nah, jadi kalau seandainya di masjid-masjid mungkin ada di sini takmir masjid atau ketua masjid tahu cara daftar ini, daftar itu. Dia jadi ambil deh. Kenapa? Betul, boleh begitu. Bukan begitu ngajarin akal, dia boleh begitu. Bukan, jadi lebih aman. Uang yang berzakat itu lebih aman, lebih terutama zakat fitrah. Zakat fitrah yang diwajibkan Allah, jangan kita keluarkan zakat fitrah gitu. Dalam hadis sebutkan para Rasulullah SAW, "Shah min tamrin, shah min syairin ala kulli muslim, zakar wa unsa, shaghir kabir, hurrin wa abdin." Rasulullah mewajibkan fitrah. Yang mana fitrah itu penting, wajib. Tidak diterima puasa kita kalau tidak berfitrah. As-sawmu muta'alliqun baina as-sama' wal ard hatta yuaddi zakatul fitr. Puasa itu ngawang. Ucul langit ini sampai ditolak oleh zakat fitrah. Wajib kita mengeluarkan zakat fitrah. Besar kecil dua muda, laki mengeluarkan bininya dikeluarkan juga, istrinya, anak-anaknya yang menjadi tanggung jawab. Setiap uang yang wajib kita nafkahi wajib fitrah. Kullu man talzamu nafaqatu talzamu fitratu. Uang yang wajib kita nafkahi wajib kita fitrah. Bapak aku saat di rumah miskin, ketika lagi lah uzu nafkahnya aku nih, makannya aku saat enjoy juga fitrahnya. Bapak ini punya bini saat ibu tinggi saat naida, kalau ibu tinggi wajib dinyui nafkah tapi fitrah tidak. Jadi jangan lupa juga fitrah. Zakat fitrah itu fungsinya begitu, seperti sujud sahwi kata ulama. Seperti sujud sahwi. Sujud sahwi itu nampil kekurangan sholat. Lagi setengah sholat mikir makanan, tampil itu sujud sahwi. Kali tidak sujud dan tampil. Kalau zakat fitrah itu juga nampil sholat siang. Kekurangan kita waktu puasa tidur banyak, itu kurang itu. Uang puasa udah nyender dikit, lepas jam, duduk dikit, laju, cepet tidurnya, bagus daripada ngomongin tak benar. Banyak ngoceh, dah bagus juga bulan Ramadan ini banyak puasa, banyak ibadah, banyak berzikir, banyak ini. Malamnya banyak gawe, panjang gawe. Makanya dalam kitab itu termasuk bid'ahnya kasar usala. Pencetusnya mau males ini katanya kalau sholat terawih makin gulu terus cari itu. Zaman dulu tuh sholat itu karena kelarnya pakai adzan subuh pakai sabu. Coba ngadu gini, tak kata yang hadir. Dulu anak tinggal di jauh. Ada di kampung itu ada dua masjid. Masjid yang pertama penuh. Terawihnya ngebut sampai ke belakang. Masjid yang siko ini kiai langsung tua, wong tiga yang sholat dia sama mantunya juga ngetolak. Yang dulu bawa kelar. Kita pada subuh mungkin kita sama tukang mangga. Ini lagi ngam tukang cepat lah balik. Besok pakai uang lagi. Nah, jadi yang bagus kan panjang. Sholat terawih itu yang bagus yang panjang. Sekarang banyak yang sholat terawih ngebut. Kalau itu maknina sama bajuannya benar tidak apa-apa. Yang penting itu makninanya ada Ustaz. Kiroannya benar Ustaz, bagus kiroannya. Sah sholatnya. Yang salah itu kalau tidak berbicara itu makninanya tidak ada. Pelanggaran sholat tadi bajuan ini tidak benar. Nah, itu yang jadi tidak sama. Masyaallah hadirin, mungkin inilah mudah-mudahan persiapkan diri kita bersihnya, jangan keluar bulan Ramadan kalau masih belum taubat kepada Allah. Taubat yang benar-benar, taubat yang sungguh-sungguh niat habis Ramadan untuk jadi orang baik. Jadi sebelum kita keluar bulan Ramadan niat. Karena di bulan Ramadan ini pesan kalau pahala niat aku nak bertaubat, niat nak jadi orang baik, niat nak hadir majelis taklim, kalau itu niat nak ngajar di tempat-tempat, niat nak berbuat baik, niat yang dilakukan apa ni? Kalau niat di bulan Ramadan pahala besar. Makanya kita niat yang babi saya kayu ini nak melakukan kebaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sayyidul Habib Alwi bin Isa Segaf. Kepada para jemaah sekalian yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menuju mikrofon yang telah disediakan dengan menyebutkan nama dan asal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mas Abdi, tinggal di Sebelas Suku, di Bogor, 12 Suku, Sebelas Suku. Ini ada satu hal yang mungkin tidak umum dipertanyakan. Jadi kalau misalnya kita sebagai Muslim, kalau saja tahu, tetapi dia kadang ini termasuk pengalaman saya dulu. Kalau tiap malam Lebaran itu kadang ada event, bukannya simpanan, saya belum lupa. Jadi ada duit 100.000, 200.000, itu mungkin itu cukup untuk beli beras 2,5 kg. Apa masih tetap wajib kita membayar dengan uang yang 100.000 di malam Lebaran itu? Itu kan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ini? Punya duit 100.000 itu kan nomor satu. Yang kedua, kalau kita juga 100.000 pakai duit memang mana? Jadi yang pertama, uang yang wajib dalam zakat fitrah ini, uang yang punya makan, sanggup beli makanan, dia keluarga tanggung jawab makannya di pagi hari raya dan malam. Raya misalnya Senin, di pagi hari raya makanan ada, malam Senin itu malam Selasa ada, berarti kaya dia harus keluarkan. Kalau 100.000 dibelikan, gak ganak tuh, 5 ganak nih miskin, tidak cukup ini. Untuk malamnya dah cukup. Dia tidak mengeluarkan zakat fitrah, boleh dia lima fitrah. Jadi kayu dalam bab fitrah beda dengan kayu zakat. Punya makan di pagi hari raya sama malam cukup kayu, dia harus keluarkan. Anak punya 150 untuk beli makanan sampai ke malam, 50 tapi beli beras yang bisa beda begitu. Cuma untuk aku keluarga terdiri yang lain tidak bisa. Sebisanya beda. Diri kita dulu sanggupnya aku sama istri aku Ustaz. Kita istri, anak Ustaz. Sanggupnya sama anak dua Ustaz. Anak dua, situnya tidak Ustaz. Yang mana sanggup gitu. Kalau di malam hari raya. Kemudian sekarang boleh tak menentukan zakat fitrah dengan uang. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, dia sesuai dengan apa yang ada di hadis. Rasulullah tadi hadis yang sudah kita bacakan, faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri ila akhir hadis. Rasulullah wajibkan zakat fitri satu sok itu 4 kali tangannya Nabi, masuk lembangnya 12 cantik. Kalian susu kecil dulu 12 cantik. Kalau dalam ilmu fikih 2 kilo 3 sampai 3 kilo. Ini lebih hati-hati. Dulu kita dengar 2 kilo setengah kan 2 kilo 3 lebih hati-hati gitu. Kita lebih hati-hati, lebih memang. Pasti lebih gitu, lebih. Nah itu Rasulullah SAW menyebutkan nama-nama makanan, umum, gandum, anggur, kismis, yang disebutkan Nabi. Kata Imam Syafi'i, Nabi ini zaman itu ada duitnya, ada duit, emas itu ada zaman Nabi. Nabi menyebut makanan pokok Nabi. Nah kalau